Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 80 100 22 30 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua dengan segala nikmat yang Allah berikan bisa sehat sampai pada saat ini. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu standar kompetensi pustakawan. Nah, jadi mengenai materi standar kompetensi pustakawan ini kita akan belajar mengenai persoalan kompetensi yang berkaitan dengan berbagai hal. Jadi bukan hanya mengukur kinerja daripada seorang yang profesional, melainkan pada dasarnya pemikiran tentang kompetensi profesi yang berkembang bersama dengan pemikiran tentang posisi kerja di dalam sistem kerja tersebut, begitu. Nah, kompetensi pustakawan yang ada di Indonesia sebaiknya ditempatkan di dalam posisi profesionalisme yang lebih luas, bukan hanya sebagai standar atau alat ukur untuk menilai kinerja daripada individual daripada seorang pustakawan itu sendiri. Nah, kepustakawan Indonesia harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan sumber dayanya gitu. Sumber daya manusia yang profesional bagi para pustakawan Indonesia, termasuk di dalamnya yaitu sumber daya tentang posisi pustakawan itu sendiri, informasi, sarana pendidikan, dan pengembangan daripada profesi pustakawan itu sendiri. Nah, bukan hanya daripada profesi pustakawan yang harus kita sorot di sini. Kalau kita berbicara mengenai standar daripada kompetensi, melainkan juga peran daripada organisasi-organisasi profesi pustakawan yang menjadi sangat penting, terutama sebagai katalisator bagi penetapan kompetensi inti. Nah, yang memungkinkan para anggotanya memiliki posisi seimbang, karena memang di dunia pustakawan yang tidak terlepas daripada sebuah peran organisasi, yaitu organisasi di lingkup daripada pustakawan itu sendiri, pasti banyak posisi-posisi kerja yang perlu diperhatikan. Contohnya di layanan sirkulasi itu adalah salah satu contoh posisi yang ada di perpustakaan, begitu. Nah, kita akan masuk kepada bagian profesi dan sistem kerja. Jadi jika profesionalisme berintikan kinerja, maka kita bisa melihat sistem kerja sebagai tempat di mana setiap orang dalam angkatan kerja memberikan sebuah jasa, baik itu jasa berupa upaya, terus pertimbangan atau nasihat dan sebagainya gitu. Itu diberikan kepada orang lain atau sebuah organisasi
organisasi itu yang berbayar ataupun yang tidak begitu. Dalam konteks profesionalisme sistem kerja, kita bisa uh, memberikan masing-masing model atau memiliki dua tipe spesifik begitu. Nah, dia ini ada model profesional dan model pekerja. Jadi model profesional itu dibagi menjadi dua lagi. Nah, model profesional yang tipe pertama yaitu tipe ideal. Nah, tipe ideal ini dia bersifat kompensasinya ideal dalam hal kendali atas pemberian jasa profesional dan kompensasinya begitu maksud saya. Nah, seorang profesional memberikan jasa berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien. Nah, jadi peran daripada asosiasi profesi dalam menjaga standar profesi di sini dia sangat besar karena klien dalam posisi lemah begitu. Karena memang si klien membutuhkan orang yang profesional ini gitu untuk menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh klien tersebut gitu. Nah, model profesional yang kedua yaitu dia tipe 2 ya, klien tunggal. Nah, semakin sedikit di sini ya jumlah klien yang dilayani, kekuasaan klien mengendalikan waktu kerja, jenis pekerjaan yaitu ya kayak bayaran semakin meningkat sampai ke suatu titik di mana profesionalnya ini hanya melayani satu klien saja karena semakin kecil kliennya ya semakin tinggi bayarannya karena memang model tipe 2 ini dia bersifat semakin kecil semakin naik bayarannya begitu. Nah, model yang ketiga yaitu model mengenai pekerja. Tipe yang pertama yaitu pelanggan terlihat, artinya dia baku dia secara fisik gitu. Nah, model profesional klien ini yaitu antara pekerja dan majikan, seperti kedua fungsi yang dipisahkan. Bertambahlah kesulitan yang dihadapi profesional dalam memenuhi kriteria profesional dalam hal otonomi, komitmen, identifikasi dan etik gitu. Nah, terus yang model yang pekerja yang tipe 2 yaitu pelanggan tidak terlihat. Ini yaitu seseorang yang melayani dengan cara online karena memang seperti yang kita tahu semakin majunya teknologi zaman sekarang ini ditambah dengan kemarin pada 2020 dan 2021 seluruh sistem pendidikan itu di bawah kendali media sosial atau media online. Jadi mengenai tipe kedua ini pelanggan tidak terlihat, artinya dia sudah menggunakan basis teknologi. Nah, seperti orang yang berkonsultasi secara online begitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa daftar kompetensi itu biasanya dibuat dengan memperhatikan beberapa syarat begitu. Yang pertama, menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diisyaratkan dalam pekerjaan. Nah, yang kedua, dibuat oleh industri atau bidang kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, merupakan pedoman dasar untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Sebagai contoh,
kayak penjelasan yang disertai oleh lampiran tentang cara penilaian kompetensi atau skripsi, disertasi atau tesis yang disertai oleh lampiran cara penilaian begitu. Nah, yang keempat yaitu merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggara dan penilaian pelatihan. Nah, jadi itu yang biasa diperhatikan beberapa syarat untuk daftar kompetensinya tadi begitu. Nah, biasanya juga sebuah kompetensi didukung oleh keterampilan spesifik yang menyangkut tempat kerja. Nah, yang pertama ada melaksanakan pekerjaan. Dia harus melakukan tugas-tugas rutin dalam pekerjaan. Yang kedua, mengelola pekerjaan. Nah, mengelola sejumlah tugas yang yang berada dalam sebuah pekerjaan itu adalah tugas wajib begitu. Terus yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan entah ketika ada sebuah masalah yang muncul atau timbul begitu. Dia harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi pada masalah itu ketika masalah itu datang. Nah, yang keempat, dia harus mengelola lingkungan kerja. Nah, tanggung jawab dan harapan atas lingkungan kerja termasuk kerjasama dengan orang lain. Nah, yang kelima, beradaptasi. Ketika seseorang sudah berada di sebuah lingkup organisasi, dia harus beradaptasi. Ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, maka saya bisa pastikan orang itu akan terpinggirkan dari lingkup sosial yang ada di organisasi itu. Nah, jadi kita harus memahami kompetensi mengenai pustakawan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kompetensi mengenai pustakawan yang ada di Indonesia, kita harus memahami bahwa kompetensi pustakawan secara kontekstual serta mengkaitkannya dengan setidaknya ada 3 hal penting. Begitu. Yang pertama, perkembangan masyarakat dan teknologi informasi secara langsung. Artinya dia mempengaruhi kebutuhan akan masyarakat yang kompeten di bidang informasi gitu. Nah, ini masuk dalam kompetensi informasi yang dimiliki oleh seorang pustakawan yang ada di Indonesia begitu. Nah, yang kedua, posisi pustakawan dalam sistem kerja yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Nah, ini akan menentukan bagaimana kompetensi ditetapkan dan dijadikan alat ukur begitu. Yang ketiga, adapun ketersediaan sarana pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi itu merupakan harga mati sebuah atau seorang pustakawan. Karena memang seseorang yang tidak dilatih, maka dia akan lupa dengan apa-apa saja hal yang telah dia lakukan. Kalau tidak diasah bagaikan pisau. Pisau kalau tidak diasah ya dia akan tidak tajam gitu. Nah, jadi ada banyak sebuah permasalahan memang yang timbul ketika kita tidak memahami bagaimana pentingnya kompetensi yang ada dalam diri kita ini. Karena memang seluruh profesi ketika dia tidak
mengetahui standar daripada kompetensi yang harus dimiliki oleh bidang A, bidang B, bidang C, maka dia akan terpinggirkan oleh sesuatu yang ada. Artinya saingannya, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang telah berlangsung pada hari Sabtu kemarin. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman kita. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Andi Nur Fadilah. Kalau tidak salah pertanyaannya kemarin yaitu apakah penting menerapkan standar kompetensi pustakawan? Nah, pertanyaan yang sangat menarik, penting tidak? Atau bagaimana gitu. Nah, adapun mengenai standar kompetensi ini, jelas sekali bahwa kompetensi pustakawan merupakan unsur penting di samping kualifikasi akademik dan sertifikasinya gitu. Karena memang kita berbicara persoalan mengenai bagaimana cara mengukurnya, bahwa seorang pustakawan sudah berkompeten atau belum. Karena itu diperlukan standar kompetensi pustakawan. Dia bukan berbicara mengenai sertifikasi saja ya, melainkan orang yang betul-betul orang yang betul-betul sudah paham mengenai unsur-unsur yang penting gitu. Karena paling tidak ada 3 pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan. Nah, pihak-pihak itu ya pustakawan itu sendiri misalnya gitu. Baru dari pihak penyelenggara atau organisasi-organisasi dan badan pengawas ya kalau tidak salah, atau lembaga yang menyusun standar kompetensi di pustakawan itu sendiri begitu. Terus kemarin ada juga pertanyaan dari saudari Hasrawati. Nah, siapa lembaga yang menyusun standar kompetensi pustakawan? Lembaga apa? Itu pertanyaannya. Nah, lembaganya adalah lembaga standar pustakawan atau yang biasa disingkat dengan LSP. Nah, ini bertugas untuk menyusun standar kompetensi pustakawan, menyusun program pelatihan dan uji kompetensi, serta memberikan sertifikasi bagi pustakawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Begitu. Sertifikasi kompetensi pustakawan Perpusnas RI yang diselenggarakan itu diperlukan bagi pustakawan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi kerja mereka dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Nah, adapun kayak peraturan undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di situ jelas bahwa pelaksanaan mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi selaku leading sector gitu. Pelaksanaan sertifikasi profesi di Indonesia sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kerja tenaga kerja di Indonesia. Nah, ada juga pertanyaan dari saudari Anggriana mengenai sikap dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan gitu. Nah, ini sudah tertuang dalam bab 3
sikap dasar pustakawan pada pasal 3 sudah jelas di situ bahwa yang pertama, berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna pustakawan pada khususnya. Artinya dia harus melayani secara luas, masyarakat luas, dan tentunya khususnya pada pengguna perpustakaan yang datang di perpustakaan itu. Nah, yang bagian kedua yaitu berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Artinya ketika ada seminar dan sebagainya, dia wajib mengikuti seorang pustakawan ini begitu. Nah, bagian ketiga, berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesional. Ketika ada masalah di rumah, dia tidak boleh membawanya di perpustakaan, karena memang dia harus membedakan mana tugas profesi dan sikap hidup pribadi. Yang berikutnya, menjadikan bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional, tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan, dan bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat. Nah, ada juga pertanyaan dari Ibu Nur Aini mengenai seperti apa seorang pustakawan dikatakan sebagai pustakawan profesional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seseorang yang bisa mengenali dirinya terlebih dahulu bahwa saya seorang pustakawan yang profesional, artinya saya harus bisa mencintai profesi saya agar saya bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada begitu. Jadi ketika orang tidak mencintai profesinya, maka sulit dia untuk berkembang karena tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati gitu. Pertanyaan juga dari Kak Lili, bagaimana peluang serta perubahan yang terjadi pada seorang pustakawan sebagai profesional informasi ilmiah. Nah, perubahan yang terjadi, kita berkaca pada perkembangan teknologi di era sekarang ini, bahwa ketika seseorang yang seseorang itu tidak bisa melihat peluang, maka dia akan tertinggal. Peluang yang dimaksud di sini ialah bagaimana cara dia bekerja sama dengan pihak-pihak lain, karena memang seiring perkembangannya zaman, yaitu dia harus bisa melihat situasi bahwa seorang pustakawan tidak bisa hanya diam saja. Nah, ketika ada berita terupdate di televisi atau dia harus bekerja sama dengan stasiun TV, berita-berita yang ada di stasiun TV juga dipublikasikan di perpustakaan. Artinya dia bisa mencari peluang tersebut begitu. Nah, adapun mengenai sikap-sikap tersebut yang berbicara tentang peluang, maka kita harus berbicara mengenai eksistensi diri kita terhadap profesi-profesi lain. Begitu, bagaimana cara kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari pertemuan terakhir kemarin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.